Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, qayyumis samawati wal ardin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahal awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts bi tauhidi rabbil alamin, wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ikhwati al-afadil, saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, di pagi yang cerah ini alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah tabaraka wa taala karunia yang besar, yaitu alhamdulillah masih bisa istiqomah dalam iman dan Islam, dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas terkait dengan tema yang cukup urgen, penting, yang patut kita jadikan perhatian, fokus perhatian, yaitu satru aurati al-muslim, menutupi aib atau aurat sesama muslim. Dan ini sebenarnya sudah kewajiban ya bagi kita untuk menutupi kekurangan atau aib sesama kaum muslimin, sebagaimana kita secara pribadi, secara alami, secara natural ingin diperlakukan baik ya. Di antaranya adalah ketika kita melakukan kesalahan atau punya aib, baik itu fisik atau akhlak atau dalam menjalankan agama, ingin ditegur, dinasihati secara pribadi, bukan disebarluaskan langsung gitu saja kepada orang lain. Dan ini suatu akhlak yang mulia, yaitu satru aurat al-muslimin, yaitu menutupi aib atau kekurangan atau celah sesama muslim. Berangkat dari ayat Allah yang mulia tabaraka wa taala, yaitu surat An-Nisa, yaitu la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah tabaraka wa taala tidak menyukai perkataan buruk yang dipublish atau disebar kecuali orang yang dizalimi, misalnya dianiaya atau dilecehkan, kemudian tidak ada cara lain kecuali dijelaskan, dirinci kepada hakim atau orang yang bisa dijadikan penolongnya atau membantu perkara tersebut. Nah, ini dikecualikan ya. Dan ayat yang lain terkait dengan menutup aurat atau celah kaum muslimin adalah dalam surat lain, yaitu innalladzina yuhibbuna al-fahishata an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Jadi orang-orang yang senang ketika ada tersebarnya aib atau balbalah atau isu yang buruk di antara kaum muslimin, atau dosa atau keburukan atau kekalahan di antara kaum muslimin, al-fahisyah, keburukan, mereka orang-orang yang menyukai hal tersebut tersebar, tidak menutupinya atau tidak mencegahnya, atau sengaja bahkan menyebar keburukan, fitnah di antara kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala ancam akan mendapatkan orang tersebut berupa azab. Azabnya tidak hanya di akhirat tetapi di dunia. Lahum azabun fid dunya wal akhirah. Mereka akan mendapat azab, baik itu azab dunia, di antaranya adalah bagi yang mengghiba atau menyebarkan aib kaum muslimin tanpa kebutuhan. Ini adalah fadhihah. Akan Allah Subhanahu wa taala azab, di antaranya dengan dibongkar lagi aibnya di hadapan orang lain, dan juga azab yang pedih di akhirat. Jadi dua-dua yang pedih ini dua-duanya di dunia dan di akhirat. Makanya menyebar aib, menyebar celah, menyebar keburukan saudara-saudara kaum muslimin, atau menyebar aib pribadi yang itu adalah sesuatu yang seharusnya ditutupi, maka ini merupakan kesalahan yang sangat fatal dan besar. Mujtama atau sosial ini akan rusak, tatanan kehidupan juga akan tidak seimbang dan seterusnya. Baik kaum muslimin, saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan membongkar atau menyebarkan aib, atau maksudnya di sini menutup aib seorang muslim?
Karena kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang itu? Di antaranya ilahnya atau sebabnya, li'anna hadza fihi nashrun lirradhilati bainal ibad. Ini menyebarkan keburukan ya. Asalnya seharusnya sosial atau tatanan kehidupan ini bersih dari perbuatan buruk atau balbalah atau fitnah, maka orang-orang yang menyebarkan itu semua, baik itu saudaranya sendiri atau aib dirinya sendiri, maka akan tercemari dengan fahisyah tersebut, dengan asu minal qaul tadi. Jadi kalau melihat seseorang yang berbuat dosa atau kesalahan ya, atau mungkin hatta dosa yang besar seperti membunuh, bahkan berzina, dalam Islam bukan pertama kali disebar atau bahkan dilaporkan, tetapi apa? Yang pertama adalah nasihat secara individu. Sehingga dalam Islam terkait dengan perbuatan dosa besar termasuk zina misalnya, itu hukum asalnya adalah ditutupi. Kalau saja andaikan dia tidak mau untuk mengakuinya, kemudian kita paksa dibawa ke ranah hukum, maka syaratnya sangat berat sekali. Di antaranya adalah arba'at syuhada, 4 saksi laki-laki yang melihat langsung kejadian itu secara real, tidak bisa diwakili oleh CCTV dan sebagainya dalam syariat Islam atau foto. Itu saking apa? Saking tegasnya atau kuatnya perintah untuk menutupi aurat kaum muslimin. Kita yakin bahwa orang itu melakukan hal itu, keburukan tersebut, tetapi dalam hal tertentu, kasus tertentu, tidak bisa hanya sekedar persaksian itu. Persaksian kita pribadi harus didatangkan 4 saksi misalnya. Ini satu kasus. Dan ini keburukan secara umum tidak boleh disebar begitu saja. Karena apa? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala ini membuka selebar-lebarnya pintu maaf, pintu taubat di setiap waktu, di setiap detiknya, baik malam ataupun siang, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sabdanya, Innallaha yabsutu yadahu bil laili. Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari, liyatuba musiu an-nahar, agar orang-orang yang berdosa atau berbuat maksiat, berbuat kekhilafan di siangnya, kemudian dia bertobat di malam harinya. Allah buka tangannya untuk orang-orang yang bertobat di malam hari, yang paginya atau siangnya berbuat kesalahan. Dan wayabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiul lail. Nah, orang-orang malamnya bergadang dengan bermaksiat, maksiat mata, maksiat tangan, maksiat kemaluan, dan maksiat lidah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka lebar-lebar pintu taubat di malam harinya atau siang harinya, hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbenam atau terbit di barat. Nah, ini kesempatan ini terbuka luas lebar setiap waktu, di setiap keadaan bagi seluruh makhluk tanpa terkecuali. Maka dari itu kita menjaga aurat tersebut. Nah ini dalam hal ini Islam dalam konteks menutupi aurat atau aib atau celah atau keburukan atau kemaksiatan berupa kemaksiatan, kekufuran secara langsung ini tidak otomatis disebarluaskan, dipublish di media dan sebagainya, tetapi ditutupi. Dalam hal ini, dalam konteks satru aurat al-muslim, menutup aib kaum muslimin, maka kata Ibnu Hajar rahimahullah, Imam Ibnu Hajar, bahwasanya barang siapa yang melihat saudaranya berbuat keburukan, ya, ini falam yudhirhu, tidak usah untuk menyebarluaskannya atau menerangkannya kepada orang lain. Tapi tidak berarti tidak tarku al-inkar, tidak al-inkar alaihi. Bukan berarti kita meninggalkan an-nahy anil munkar. Tetap ya harus dirubah dengan urutan
inkar munkar yang sebagaimana Nabi SAW jelaskan bahwasanya bisa dengan pertama yadihi, kemudian lisanihi, dan kemudian kalau tidak ada kemampuan dari diri kita maka cukup dengan qalb. Harus ada inkar. Hatta katanya dalam hal ini andaikan ada keburukan, misalnya seorang yang berbuat buruk, ya, selama dia menginginkan hal itu tertutupi, artinya dengan misalnya melakukannya dengan mengendap-endap atau bersembunyi, berarti dia tidak halal untuk disebarluaskan. Halalnya bagaimana? Adalah dengan nasihat secara individu, ya. Sebagaimana banyak Nabi SAW bersabda, diantaranya adalah man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Jadi imbalannya besar sekali. Kita ini masing-masing banyak sekali hafawat, banyak sekali zallat, banyak sekali dzunub dan ma'asi, banyak sekali perbuatan yang baik itu kita sadar ataupun tidak sadar, banyak sekali kelalaian, dosa yang kita lakukan. Mungkin saja di dunia ini belum sempat bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena lupa atau tidak sadar, sehingga di akhirat nanti itu ada imbalan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang walaupun banyak kesalahannya di dunia, tetapi dia gemar untuk menutupi aib saudaranya ketika di dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan balas dia, ditutupi uyub-uyubnya di akhirat ketika yaumul ard, ketika seluruh perbuatan baik dan buruk secara detail akan ditampilkan dalam tanda kutip layar yang begitu lebar, yang kita tidak bisa mengelak. Mulut kita yang pintar atau piawai dalam berdebat, kemudian beralasan, di akhirat nanti tidak ada hal itu, ya. Yang bicara adalah tangan, yang bicara adalah kaki, yang bicara adalah anggota tubuh selain lisan yang biasa kita menjelaskan dengannya. Allah Ta'ala alam. Kemudian yang kedua adalah dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, man satara aurata akhihil muslim, barang siapa yang menutup aurat saudaranya sama muslim, satarahullahu atau satarallahu auratahu yaumil qiyamah, maka Allah akan balas dengan ditutupi auratnya atau aibnya di hari kiamat. Wa man kasyafa aurata akhihil muslim, barang siapa yang membongkar, yang menyebarluaskan aib seorang muslim, hatta kasyafallahu auratahu, maka Allah akan membuka aibnya, akan dibalas. Baik mungkin kapan saja, orang lain misalnya yang tidak tidak ada terkait dengan objek yang kita bongkar tersebut aibnya, hatta yafdahahu biha fi baitih, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membongkarnya di rumahnya itu sendiri. Artinya itu sesuatu yang mesti terjadi. Ketika kita membongkar aib, maka aib kita pun akan dibongkar sebagai balasan. Itu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi kita singgung, yaitu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Salah satu azabnya adalah fadhihah, terbongkarnya aib kita. Kenapa sesama muslim kita tidak boleh diperintahkan untuk menutup aurat atau celah atau kekurangan? Karena terbongkar aib ketika kita ini masih normal nalurinya atau keimanannya atau kejiwaannya, itu tidak suka, dan terbongkarnya aib itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan sangat pedih sekali. Habis wibawa kita, habis kepercayaan kita, ya, orang lain mungkin tidak lagi percaya kepada kita, kemudian mungkin meninggalkan dan lain sebagainya. Yang pasti itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Oleh sebab itu, yang masih normal keagamaannya, yang masih normal kejiwaannya, pasti akan merasa sakit. Maka dari itu kita tidak boleh memperlakukan orang lain seperti itu, sebagaimana kita tidak mau diperlakukan oleh orang lain seperti itu. Nah, dan ini salah satu daripada mutatallabat, konsekuensi daripada seorang muslim menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu satur auratul muslim, menutup. Ketika orang berusaha atau melaksanakan syariat menutupi aib muslim, ini ada beberapa
tanda atau konsekuensinya. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia. Nah, di dunia. Jadi aibnya insya Allah yang dia pernah lakukan, baik kesalahan disengaja atau tidak sengaja, terkait akhlak, terkait din, terkait apa saja, Allah akan tutupi ketika dia menutupi aib orang lain. Nah, kemudian juga di antara bentuk realisasinya adalah an yastura ala man ghassalahu minal amwat. Jadi tidak menceritakan aib atau kekurangan orang jenazah yang dia mandikan. Ini kan banyak celah, mungkin pasang apa, kemudian ada aib apa di badannya. Itu sulit ya, biasanya untuk menahan itu. Maka seorang muslim yang jujur pada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan ingin kebaikan, maka tidak boleh, haram hukumnya untuk menyebar aib fisik daripada mayit yang dia atau mereka mandikan. Kemudian an yukhlisa lahu nasihata wa du'a bil hidayah. Dia ketika melakukan itu dia akan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah untuk menutupi aib seorang muslim dan mendoakannya. Artinya tulus. Ya, tulus. Di antaranya adalah dengan menasihatinya di dalam keadaan privasi, pribadi. Sebagaimana dalam diwan atau abiyat syairiyah yang terkenal dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini bait syair ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah menuliskan bahwasanya ta'ammadni binushika fin firadi wa jannibni an-nasihata fil jamaah. Fa inna nusha bainan nasi naw'un minat tawbihi la arda istima'ah. Wa in khalaftani wa asaita qawli fala tajza' illam tu'ta ta'ah. Kalau ingin menasihatiku, maka finfiradi, hendaklah nasihat tersebut disampaikan dalam keadaan privasi, privat. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang bersama kita mendengar nasihat tersebut atau kritikan tersebut. Wajannibni an-nasihah, jauhilah nasihat atau menasihatiku fil jamaah, di publik, disebar. Artinya nasihatnya tidak disebar di publik. Fa inna nusha bainan nas, sesungguhnya menasihati di antara manusia atau di hadapan manusia, nau'un, semacam minat taubih, perendahan. Jadi menasihati orang lain sehingga didengar saudara kita secara kesalahan pribadi, kemudian didengar oleh orang lain, itu adalah nau'un minat taubih, semacam perendahan. La arda istima'ah, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, saya tidak ridha atau tidak mau atau tidak sudi untuk mendengarnya. Wa in khalaftani wa asaita qawli, jika engkau tidak mendengarkan ucapanku, menyelisihiku, maksudnya tetap saja engkau menasihatiku di publik, fala tajza, janganlah engkau marah. In lam tu'ta ta'ah, jika kamu tidak diberikan ketaatan, maksudnya kalau aku tidak menuruti nasihatmu, kamu jangan marah karena kamu telah melakukan kesalahan yang besar. Itu sama saja dengan menyebar aibnya di antara manusia. La yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli illa man zalim. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tadzakur mar'i uyubun nafsih. Jadi kalau dia ingin berusaha untuk menjalankan syariat ini, menjaga aurat kaum muslimin, maka dia akan senantiasa mengaca bahwa dirinya pun banyak aib. Maka dari itu dia senantiasa mengingat-ingat aib dirinya sendiri sebelum membaca aib orang lain. Nah, kemudian juga adalah satrul mu'min ala nafsihi, ya. Jadi seorang muslim akan menutupi aibnya sendiri. Jadi kalau orang lain ini aibnya tidak boleh dibongkar kemudian disebarkan, maka aib dirinya sendiri pun sama tidak boleh disebarkan, sebagaimana hadis Nabi yang mungkin kita semuanya sering mendengarnya adalah kullu ummati, setiap umat
Ku adalah mu'afan, akan Allah Subhanahu wa taala maafkan. Jadi sebelum bertaubat dimaafkan. Subhanallah, mu'afan. Illa al-mujahirin, kecuali yang mujahir ya. Wa inna minal mujaharah, bahwasanya bentuk daripada mujaharah, menyebarkan aib diri sendiri adalah an ya'mal ar-rajul bil-laili amalan, seorang laki-laki berbuat perbuatan yang buruk, bertentangan dengan syariat, maksiat dan sebagainya, thumma yusbih, kemudian di pagi harinya, wa qad satarahullah, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menutup aibnya. Fayaqul alimtul barihata atau amiltul barihata kadza wa kadza, saya bercerita paginya di kantor, atau bercerita di paginya di hadapan kawan-kawannya atau siapa ya, kadza wa kadza, saya malam begini, saya malam begitu. Wa qad bata yassuruhu rabbuhu, padahal di malam harinya Allah Subhanahu wa taala atau Rabbnya telah menutupi aibnya. Wa yusbihu yakshifu satrallahi anhu, dia sendiri yang membuka tabir atau aib penutup yang menutup keburukan dirinya, tapi dia sendiri yang membuka aib atau tabir yang Allah Subhanahu wa taala tutupkan pada dirinya. Jadi keburukan yang terjadi ini terkadang kita sendiri yang menyebarkannya, padahal Allah Subhanahu wa taala menutupnya. Dan ini suatu kelancangan yang sangat dahsyat yang harus kita jadikan peringatan buat masing-masing kita. Barakallahu fikum. Hanya saja mungkin terkait dengan kapan kita boleh bukan menyebarkan ya. Tadi kan ada illa man zalim, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zalim. Tidak selamanya harus ditutupi. Ada keadaan keburukan atau aib terkait dengan misalnya kemaksiatan dan bahkan privasi, ketika dalam keadaan tertentu kita terkadang dituntut untuk menyebarluaskannya karena suatu manfaat tertentu ya, termasuk juga manhaj, termasuk juga hal-hal yang lain apalagi terkait dengan keagamaan dalam keutuhan kaum muslimin dalam menjalankan syariatnya. Ketika ada syubhat, ketika ada sesuatu yang menyelisihi yang seharusnya dipahami atau dijalankan, kemudian itu tidak bisa diredam dengan privasi, dengan nasihat individu, maka mau tidak mau mungkin jalan yang selanjutnya adalah dengan al-jahr, dengan menyebar luaskan atau di hadapan publik. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.